Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja akan memasuki presentasi yang pertama, yang dimana ini adalah pemaparan materi sosialisasi seragam Satpam sesuai Perpol nomor 4 tahun 2020 yang akan disampaikan oleh AKBP M. Fajarini SH SIK selaku Kasubdit Satpam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pada pagi hari ini apakah sudah tergabung bersama dengan kami Ibu Fajarini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dirbimas mungkin sudah lihat ya karena ada kegiatan. Pak Salva, selamat pagi Pak Salva. Terima kasih telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati, tadi termonitor ada Bapak Asri Basir, kemudian ada Bapak Arya Nugrahadi, kemudian nanti ada Pak Amin Subargus. Bertemu lagi Bapak. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan seragam Satpam sesuai dengan Perpol 4 tahun 2020. Seyogyanya Bapak Dirbimas akan menyampaikan, tapi karena beliau ada kegiatan, sehingga saya akan menyampaikan hal tersebut pada siang hari ini. Langsung akan saya share screen saja. Jadi, kami sampaikan, yang pertama, PAM Swakarsa itu bahwa Perpol 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. PAM Swakarsa adalah bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian terbatas yang diadakan atas kemauan kesadaran sendiri dan memperoleh pengukuhan dari Polri. Saya sampaikan di sini bahwa PAM Swakarsa merupakan pengemban fungsi kepolisian terbatas, Bapak Ibu. Pengemban fungsi kepolisian terbatas artinya terbatas dalam dua hal, yaitu terbatas pada kuasa tempat dan terbatas pada kuasa kewenangan. Pada kuasa tempat, kalau Polri adalah lingkup publik, sedangkan kalau Satpam, di sini di mana tempat dia bekerja. Kemudian kewenangannya, kalau kepolisian itu kewenangannya adalah represif justisial, kalau untuk Satpam atau PAM Swakarsa ini represif non-justisial. Berikutnya, karena waktunya 15 menit, jadi saya akan menyampaikan yang inti-intinya saja, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu para pengguna jasa Satpam atau user, semoga nanti dalam waktu yang singkat ini bisa lebih memahami. Yang pertama kami sampaikan bahwa PAM Swakarsa itu terdiri dari Satpam, Satkamling, dan PAM Swakarsa yang berasal dari peranata sosial atau kearifan lokal. Adapun syarat di sini kaitan dengan Satpam, Satpam itu prosesnya wajib melalui proses perekrutan, atau direkrut, dilatih, kemudian memiliki KTA dan memiliki status ketenaga kerjaan. Ini adalah batasan Satpam sehingga apabila ada masyarakat yang menggunakan seragam, seolah-olah seragam Satpam, tapi belum melalui proses perekrutan, pelatihan, dan tidak memiliki KTA, maka dikatakan bukan Satpam di sini. Kemudian apabila Satkamling, tentu saja tidak perlu dengan proses perekrutan, pelatihan, dan memiliki KTA Satkamling itu memang tidak diperlukan. Selanjutnya, kami sampaikan di sini bahwa untuk menjadi Satpam itu tidak serta-merta, Bapak Ibu, karena dia akan mengemban fungsi kepolisian secara terbatas, sehingga memang ada persyaratan untuk menjadi Satpam. Wajib dia adalah WNI, dan memang harus memiliki SKCK, pendidikan paling rendah SMA, sehingga Bapak Ibu pengguna jasa Satpam nanti bisa di-mapping kembali apabila yang telah bekerja bersama Bapak Ibu ini mau pendidikan Satpam, ijazahnya belum SMA, ini mohon maaf, memang ijazahnya di sini diwajibkan SMA. Tinggi badan dan usia pun ditentukan. Ini merupakan salah satu syarat sebagai suatu profesi, di mana sebagai suatu profesi itu ada syarat atau batasan usia, ada skala penggajian, kemudian ada kode etik, ada kode etik profesi yang nanti di APS itu akan dibuat. Selanjutnya kami, ya di sini. Nah, Bapak Ibu pengguna jasa Satpam, barangkali ada yang outsourcing, jadi bekerja sama dengan BUJP, dan ada yang organik, artinya Satpam itu dikelola sendiri. Kami sampaikan Bapak Ibu, agar apabila Bapak Ibu memang bekerja sama dengan BUJP, ini bisa dijadikan dasar untuk bekerja sama. Karena di dalam Perpol itu disyaratkan bahwa BUJP yang memiliki surat izin operasional sebagai penyedia, apabila mempekerjakan Satpam, yang tidak melalui proses perekrutan, pelatihan, dan tidak memiliki legalitas, maka SIO BUJP-nya dapat dicabut oleh Kapolri. Oleh karena itu, mohon bantuan dari Bapak Ibu pengguna jasa Satpam agar bekerja sama dengan BUJP.
apabila memang dari BUJP menyampaikan hasil mapping satpam yang dikelola masih ada yang belum sekolah, monggo disekolahkan saja agar dia bisa memperoleh kompetensi. Kompetensi itu akan dia dapatkan melalui diklat. Setelah dia memperoleh kompetensi dengan mendapatkan ijazah setelah diklat, barulah dia akan diberikan legalitas. Legalitasnya yaitu KTA. Selanjutnya, satpam nanti yang telah lulus, dia akan mendapatkan KTA, mendapatkan ijazah, dan untuk urusan kepangkatan satpam, yang poin 1 ini, nomor 8 di poin 1, ini masih belum ada Perkabaharkam yang dikukuhkan. Ini adalah terkait dengan kepangkatan satpam. Sehingga Bapak Ibu apabila sudah melihat di lapangan, ada beberapa satpam yang telah menggunakan baju coklat, itu sudah diperbolehkan sepanjang pangkatnya belum digunakan. Nanti akan kita jelaskan kenapa belum boleh digunakan, karena memang penggunaan pangkat satpam itu tidak serta-merta, Bapak Ibu. Penggunaan pangkat itu harus ada dasarnya, yaitu keputusan dari kepolisian. Seperti kepolisian, seperti Polri, saya menggunakan pangkat AKBP, ada dasarnya yaitu keputusan Kapolri bahwa Fajar ini pangkatnya AKBP. Sehingga saya tidak boleh menggunakan pangkat Kompol ataupun tidak boleh menggunakan pangkat Kombes. Demikian juga nanti satpam. Nah, karena keputusan pangkatnya ini belum dikukuhkan dari Polri, maka untuk sementara pangkat satpam ini belum digunakan. Namun untuk baju warna coklat berikut atribut yang lain selain pangkat sudah dapat digunakan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa satpam yang dikelola Bapak Ibu itu memiliki kewajiban dalam Perpol, yaitu wajib untuk membawa KTA satpam. Ini terkadang satpam tidak membawa KTA atau hanya membawa KTA fotokopi dengan alasan satu, KTA-nya disimpan di lemari biar tidak hilang. Kami kalau diklat menyampaikan bedanya penyimpanan ijazah dengan KTA. Nah ini kalau ijazah itu berlaku seumur hidup sehingga bisa disimpan di lemari. Tapi untuk KTA itu kan sebagai simbol tanda bahwa satpam itu memiliki kewenangan pengemban fungsi kepolisian terbatas. Sehingga KTA harus melekat di dompetnya sama dengan KTP, SIM, dan sebagainya. Sehingga satpam apabila saat kita lakukan supervisi nanti ke depannya, saya dengan Abu Jabi dengan APSI akan turun ke lapangan. Apabila memang satpam tidak KTA, jadi kewajiban satpam yang pertama memang wajib untuk selalu membawa KTA asli, kemudian gunakan pakaian dinas satpam dan atribut satpam sesuai dengan ketentuan, nanti ada gambarnya di belakang, kemudian satpam bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya. Kemudian untuk kepangkatan, kita pending hanya untuk pengetahuan saja, bahwa kepangkatan satpam itu ada 3 golongan, yaitu yang pertama adalah pelaksana, yang kedua supervisor, yang ketiga manajer. Adapun warna dalam pangkatnya dibedakan menjadi warna putih, kuning, dan kami lanjutkan bahwa sesuai dengan kaidah sebagai sebuah profesi, maka ada batasan pensiun. Jadi satpam juga bisa diakhiri tugasnya dikarenakan pensiun, mengundurkan diri, atau melanggar kode etik, memberikan pernyataan tidak benar saat mendaftar menjadi satpam, ataupun melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian usia pensiun juga dibatasi dari satpam perseorangan dan satpam purnawirawan TNI Polri ini berbeda, Bapak Ibu, dalam Perpol memang dibunyikan demikian, sesuai dengan yang tertera dalam slide. Selanjutnya, yang ke-15, untuk menjaga agar satpam di jajaran ini melaksanakan tugas sesuai dengan koridor, kalau miring dikit kita benarkan, agar dia tidak jatuh ke jurang gitu Bapak Ibu, maka dari kepolisian akan melakukan kegiatan supervisi, asistensi, monitoring, dan evaluasi. Sehingga mohon Bapak Ibu pengguna jasa satpam apabila setiap saat kok melihat ada polisi dari Polda datang, polisi dari Polres barangkali untuk ke sana, itu adalah salah satu dari kegiatan kami untuk melakukan asistensi, supervisi pada satpam, sehingga ada komunikasi yang lebih bagus, sehingga ke depannya tidak ada penyimpangan-penyimpangan baik dalam penggunaan seragam satpam maupun perilaku satpam. Kemudian kalau satkamling Bapak Ibu, jadi dalam Perpol ini dikatakan bahwa pengemban PAM Swakarsa itu ada 3, yaitu satpam,
yang kedua Satkamling, dan ketiga adalah PAM Swakarsa yang berasal dari Pranata Sosial atau kearifan lokal. Bedanya dengan Satkamling, kalau Satkamling memang tidak perlu ada perekrutan, pelatihan, KTA Satkamling tidak ada. Dan Satkamling itu dibina oleh Babin Kamtipmas yang ada di tingkat Polsek. Berikutnya adalah kaitan dengan sanksi. Mohon nanti Bapak Ibu juga memahami sehingga bisa turut memberikan asistensi atau pengawasan kepada Satpam yang dikelola. Sanksinya adalah apabila tidak memperpanjang KTA Satpam yang habis berlakunya sebelum 1 tahun, maka Satpam tersebut akan diberikan peringatan tertulis. Pertama, diharapkan setelah diberikan peringatan tertulis pertama, dia akan memperpanjang KTA-nya. Peringatan ini akan kita berikan kepada Satpam yang bersangkutan, kita tembuskan kepada pimpinan perusahaannya atau kepada BUJP-nya apabila Satpam itu sourcing. Kami informasikan pada Bapak Ibu bahwa KTA Satpam itu masa berlakunya adalah 3 tahun. Kemudian untuk biaya, jadi KTA, ijazah, itu ada biaya PNBP-nya Bapak Ibu, penerimaan negara bukan pajak, yang langsung kita store ke kas negara. Untuk KTA, biaya PNBP-nya adalah 75.000, sedangkan untuk ijazah Satpam, diklat Satpam, itu PNBP-nya adalah 85.000. Kemudian Satpam yang KTA-nya telah habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun, maka dia tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Satpam. Nah, ini akan di-skorsing istilahnya seperti itu, Satpamnya tidak dapat bekerja. Ini akan nanti kita berlakukan ya dari supervisi nanti dengan Abu Dhabi setelah Perpol ini berlaku 1 tahun. Artinya kalau sekarang Bapak Ibu masih memiliki Satpam yang KTA-nya mati barangkali, masa berlakunya habis barangkali, monggo kami persilahkan untuk komunikasi dengan kami di Polda untuk diperpanjang. Selagi yang bersangkutan memiliki ijazah yang sah, yang asli, KTA-nya habis, nah, kita masih tolerir Bapak Ibu sampai dengan 1 tahun setelah Perpol diundangkan. Perpol diundangkan, Perpol 4 2020 ini diundangkan tanggal 5 Agustus 2020. Sehingga nanti kita akan masif melakukan supervisi ke itu 1 tahun telah diundangkan ya kasarnya 6 Agustus 2021. Sebelum itu monggo Bapak Ibu pengguna jasa Satpam untuk di-mapping kembali mana-mana Satpamnya yang KTA-nya sudah habis masa berlakunya sehingga bisa komunikasi apabila memang outsourcing bisa dikomunikasikan dengan BUJP-nya untuk nanti bisa model kolektif atau kami juga sudah memiliki layanan untuk perpanjangan KTA secara online. Kita menggunakan web sehingga Satpam tersebut tinggal mengupload saja KTP, ijazah asli, KTA lama, kemudian nanti kita verifikasi secara online. Setelah kita verifikasi secara online, kita kasih notifikasi lengkap atau belum. Bila belum lengkap, nanti kita infokan yang harus dilengkapi apa. Bila sudah lengkap, maka nanti akan kita sampaikan kapan bisa diambil KTA tersebut. Sehingga Satpam tidak perlu bolak-balik izin dari tempat Bapak Ibu bekerja, datang hanya untuk mengambil KTA. Biayanya sama, mau online, mau tidak, tetap PNBP-nya 75.000 untuk KTA. Kemudian anggota Satpam yang tidak menggunakan seragam dinas dan atribut sesuai ketentuan itu juga sanksinya Bapak Ibu. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu pengguna jasa Satpam, ini kaitan dengan seragam Satpam yang menjadi coklat, mohon nanti untuk tidak memberikan atribut-atribut yang lain atau tidak memberikan Satpam seragam yang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti di bawah akan kami sampaikan bentuk seragamnya seperti apa. Selanjutnya yang keempat, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka Pak Kapolri akan mencabut KTA Satpam tersebut. Pada ketentuan peralihan, Perpol ini seragam Satpam yang berwarna putih biru masih ditoleransi, masih boleh digunakan sampai dengan 1 tahun setelah Perpol diundangkan. Artinya nanti setelah 5 Agustus 2021, maka semua seragam Satpam akan berwarna coklat. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu pengguna jasa Satpam untuk menganggarkan dan kemudian untuk menentukan anggarannya berapa. Ini dari Abu Dhabi, Pak Salva dengan tim ini telah ada kalkulasi saya rasa. Pet-nya Satpam berapa, filcap-nya berapa, untuk baju PDH berapa, 1 setel, sepatu barangkali. Kemudian untuk PDL SUS berapa budgetnya, untuk PDL 1 berapa. Nanti Pak Salva dengan tim bisa menyampaikan.
Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu, ini juga penting kaitan dengan filosofi seragam Satpam kenapa menjadi coklat. Yang pertama adalah untuk menjalin kedekatan Polri dengan Satpam. Dengan menjalin kedekatan ini, maka kita akan lebih ada hubungan emosional yang lebih dekat, sehingga akan terjalin tukar-menukar informasi antara polisi dengan Satpam dalam rangka menjaga Kamtibmas. Yang kedua, untuk menumbuhkan kebanggaan Satpam, karena satanya Satpam yang sudah pakai baju coklat itu, kalau satanya dia lebih bangga pakai baju yang mana, putih atau coklat. Coklat, Bu, jawab seperti itu. Dan yang ketiga, untuk memuliakan profesi Satpam. Dengan dia bangga, maka dia akan menambah motivasi bekerja. Dengan menambah motivasi bekerja, maka Harkamtibmas, Bapak Ibu. Pemuliaan profesi Satpam atau untuk memuliakan profesi Satpam ya kaitan dengan sinetron, Bapak Ibu sudah tahu beberapa tahun yang lalu Satpam masih direndahkan profesinya. Nah, dengan baju coklat ini harapannya tidak ada lagi yang bully-bully Satpam yang bajunya coklat seperti polisi. Kemudian yang terakhir untuk menambah penggelaran pengemban fungsi kepolisian di tengah masyarakat. Ini untuk menimbulkan efek deteren, sehingga calon pelaku kejahatan apabila jalan ke utara lihat baju coklat, ada polisi. Jalan ke selatan, ada baju polisi. Sehingga ada rasa untuk mengurungkan niatnya. Jadi efek deterennya itu akan muncul. Selanjutnya adalah ini pakaian dinas Satpam sebagai gambaran. Yang pertama saya jelaskan dari tutup kepala. Tutup kepala itu untuk Satpam hanya ada dua, Bapak Ibu. Hanya ada pet yang seperti gambar ini. Dan yang kedua fill cap atau topi. Tidak ada tutup kepala Satpam yang baret. Karena sudah ada di wilayah lain, Satpam itu menggunakan tutup kepala baret. Menggunakan baret Brimob, menggunakan baret Sabara, seperti itu. Jadi mohon ini untuk dipahami, tutup kepala Satpam ada dua, yaitu pet dan fill cap. Yang kedua untuk pakaian atasan itu ini contoh PDH. Kerahnya berdiri Bapak Ibu. Kerahnya berdiri, kemudian daleman kaosnya itu warnanya coklat. Kemudian untuk coklatnya seragam Satpam itu memang lebih terang 20% lah. Gradasinya 20% dibandingkan coklatnya polisi seperti itu. Selanjutnya di atas saku kanan ini ada nama si Satpam, berikut di bawahnya nomor register. Itu adalah nomor KTA, bukan nomor register ijazah. Sehingga nama ini setiap 3 tahun otomatis akan berganti bordirnya. Karena setiap 3 tahun akan berganti KTA, otomatis nomor registernya akan berganti. Nomor register KTA ini harus masuk ke dalam bed di sebelah kanannya Satpam. Bed di lengan kanan itu adalah bed Polda. Bed Polda ini adalah menunjukkan bahwa Satpam tersebut KTA-nya terregister di Polda tersebut, Polda DIY misalkan. Selanjutnya di atas saku kiri hanya tulisan Satpam. Hanya tulisan Satpam, tidak ada PT-nya. Apa bedanya bordiran polisi dengan Satpam? Kalau bordiran di baju seragam polisi, warna kain dasarnya adalah coklat dan bordirannya adalah warna hitam. Tapi kalau Satpam, warna dasar untuk bordir adalah putih, kemudian tulisannya warna hitam. Kemudian tanda kewenangan yang ada di atas tulisan Satpam, itu mohon hati-hati Bapak Ibu, warnanya adalah silver atau perak. Kalau polisi warnanya emas. Ini mohon maaf, memang masih kita temukan beberapa toko penjual atribut Polri, TNI Polri dan Satpam, itu masih menjual tanda kewenangan Satpam warnanya kuning. Nah ini yang sudah kita sampaikan, tolong ini jangan dijual seperti ini. Kasihan Satpam-Satpam kami nanti kalau membeli yang warnanya kuning, salah nanti. Kemudian tanda kualifikasinya, Bapak Ibu, ini gambarnya masih gambar lama. Yang benar tanda kualifikasinya adalah terbuat dari logam kecil, ukuran diameter sekitar 3 cm. Selanjutnya di kerah baju ini ada monogram. Monogramnya ini dibordir, warnanya nanti menyesuaikan dengan kualifikasi, sesuai dengan draft Perkaba Harkam. Apabila dia Gada Pratama atau sebagai pangkat pelaksana, maka bordir monogramnya warnanya hitam dan putih. Apabila Gada Madya hitam dan kuning, apabila Gada Utama hitam dan merah. Kemudian menggunakan seperti ini adalah sudah habis ya Mbak ya? Kami informasikan waktu tersisa 2 menit lagi. Oke Mbak, ya. Ini gambaran untuk pangkatnya, Bapak Ibu, seperti ini. Nanti seperti itu. Kemudian untuk tanda kewenangannya seperti ini. Jadi warnanya adalah silver. Kemudian ini adalah contoh yang tadi saya sampaikan. Nama dan nomor register ini ada di atas saku sebelah kanan. Kemudian tulisan Satpam ini di atas saku sebelah kiri. Dan monogramnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah tanda kualifikasinya.
pin kualifikasinya yang berbentuk dari logam. Yang terakhir Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja, penyimpangan-penyimpangan terjadi seperti ini. Jadi tanda pangkat satpam kalau menggunakan pakaian PDL 2 seperti ini yang celana tempel-tempel, tidak ada pangkat yang di kerah baju. Pangkat satpam semuanya di pundak yang baju coklat. Tidak ada pangkat yang tertempel di kerah baju. Penyimpangan yang berikutnya, ini adalah satpam sudah menggunakan baret, Bapak Ibu. Ini adalah salah. Tidak di Jogja, dengan harapan sosialisasi ini, maka tidak ada penyimpangan di Jogja. Tutup kepala hanya pet dan fill cap, tidak ada tutup kepala menggunakan baret. Ini satpam, Bapak Ibu. Monogramnya sudah satpam, tulisannya security, jadi salah, nggak sesuai ketentuan. Kemudian ini penggunaan bajunya tidak boleh dikeluarkan. Jadi satpam dengan Polri bedanya adalah penggunaannya. Penggunaan pakaian kalau satpam coklat, PDH, PDSUS, PDL1 semuanya dimasukkan, tidak dikeluarkan sehingga kopelnya kelihatan. Yang terakhir untuk pakaian coklat satpam tidak ada papan nama yang akrilik. Semua papan namanya dibordir. Apabila polisi PDH-nya papan namanya seperti saya, ini menggunakan akrilik. Tapi kalau satpam di bordir. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga satpam yang mampu menjaga marwah baju coklat ini dengan bersama-sama kita sinergis untuk menjaga, mulai dari kami polisi sebagai ya pembina satpam, BUJP pengelola satpam maupun user sebagai pengguna jasa satpam. Sehingga harapan dari masyarakat agar satpam ini lebih diperan aktifkan, satpam ini benar-benar mampu sebagai terdepan untuk harkamtip lingkungan kerja dapat tercapai secara optimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia, Pak Salva dan tim yang telah memberikan waktu saya untuk mensosialisasikan terkait dengan seragam satpam sesuai dengan Perpol 4 tahun 2020. Mari kita sikapi ini dengan positif dan ke depan tidak ada penyimpangan di wilayah Polda DIY termasuk perilaku satpam agar tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu TikTok yang itu akan menjatuhkan marwah baju coklat. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Andri Sofyan. Ya. KTA Gada Pratama apakah perlu diperpanjang jika pemilik KTA tersebut sudah memiliki KTA Gada Madya yang aktif? Putus-putus Mbak, bisa diulang? Baik, saya ulang. Ada pertanyaan dari Andri Sofyan untuk Ibu. KTA Gada Pratama apakah perlu diperpanjang jika pemilik KTA tersebut sudah memiliki KTA Gada Madya yang aktif? Baik, itu pertanyaannya ya? Ya. Ya. Jadi kalau sudah memiliki KTA Gada Madya, yang diperpanjang cukup KTA Gada Madyanya saja. Karena syarat untuk mendapatkan Gada itu harus punya Gada Pratama. Sehingga otomatis kalau dia sudah punya KTA Gada Madya, cukup Gada Madya saja. Demikian juga Gada Utama. Kalau Gada Utama dia sudah punya, dia kan harus punya Gada Madya. Maka cukup Gada Utama saja KTA-nya. Itu Mbak. Baik, terjawab sudah. Selanjutnya, masih pertanyaan untuk Ibu Fajarini. Ini pertanyaannya adalah dari Weda Shailendra. Apakah kedepannya yang mengeluarkan sertifikat Gada Pratama bukan dari kepolisian, akan tetapi dari BNSP, atau kepolisian bekerja sama dengan BNSP untuk menjadikan satpam sebagai profesi? Ya, putus ya. Saya ulangi ya Ibu ya. Putus ya, sebentar. Lagi Mbak ya, diulangi. Apakah kedepannya yang mengeluarkan sertifikat Gada Pratama bukan dari kepolisian, akan tetapi dari BNSP atau kepolisian bekerja sama dengan BNSP untuk menjadikan satpam sebagai profesi? Baik, terima kasih. Untuk sampai dengan saat ini kita bicara berdasarkan aturan. Jadi kalau ke depannya bagaimana itu belum ada pembicaraan ke arah depannya mau bergeser kemana, apakah ke Kalemdiat ataukah ya, tampaknya terputus Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas ataupun di bawah atau di luar Polri belum ada. Tapi dalam Perpol 4 memberikan saya. Nah, iya ini putus-putus ini. Yang memberikan atau memberikan ijazah legalitasnya itu kalau untuk Gada Utama itu di tingkat Korbinmas, kalau Gada dan Gada Pratama itu di tingkat Polda atau Dirbinmas. Kemudian kalau kaitan dengan uji kompetensi
Nanti kan ke depannya ada Mbak, kaitan dengan pangkat, itu ke depannya Satpam setelah dia lulus Gada Pratama, minimal dia 2 tahun lah. Setelah 2 tahun dia lolos Gada Pratama, maka dia akan diikutkan dengan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi inilah yang nanti dikeluarkan oleh BNSP. Tapi kalau untuk diklatnya Gada Pratama, dia dan Gada Utama itu sertifikasinya atau ijazahnya dikeluarkan oleh Polri. Itu berdasarkan Perpol 4 tahun 2020. Demikian, Mbak. Ya, baik, terjawab sudah pertanyaan dari Weda Shalendra. Selanjutnya Ibu, masih untuk Ibu pertanyaannya, ini ada dari Bapak Victor, PT Mitra Care Indonesia. Izin bertanya, untuk warna tali kur Satpam hitam semua atau masih sama ketentuan dengan putih dan PDL putih dan PDH hitam? Selain itu, ketentuan pemakaian seragam harus di perusahaan atau boleh di rumah? Silahkan Bu pertanyaannya. Dijawab. Baik. Ya, baik. Jadi terkait dengan seragam Satpam atau atribut Satpam yaitu tali peluit. Tali peluit itu di dalam Perpol atau di dalam lampiran Perpol 4 2020 memang berbunyi untuk PDH atau pakaian dinas harian, tali peluitnya warnanya hitam. Di pakaian dinas lapangan khusus warnanya putih. Namun demikian, saat ini telah disusun draft Perkabaharkam. Perkabaharkam ini saat ini masih proses harmonisasi di Divkum Mabes. Tapi dari Korbinmas telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kasubdit Satpam se-Indonesia agar mulai disosialisasikan tentang draft Perkabaharkam itu. Apa isinya? Di draft Perkabaharkam itu isinya adalah untuk tali kur itu semuanya hitam. Tali kur atau tali pelumanya hitam. Ini malah tidak merepotkan Satpam. PDH, PDSUS, PDL, saya jawab hitam. Selanjutnya untuk pemakaian memang diarahkan pemakaiannya itu hanya untuk di tempat kerja, tidak dari rumah. Sehingga dari rumah para satpam ini tetap menggunakan baju bebas gitu ya. Begitu sampai di tempat dia baru menggunakan seragam satpam. Ini juga sesuai dengan lingkup tugas satpam yang bukan lingkup publik, tunggal kerjanya di tempat dia bekerja. Seperti itu. Ya, baik. Terjawab sudah untuk pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya.